Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari kelas Mikroekonomi M. Di sini kami akan membahas bab 3, yaitu preferensi konsumen. Preferensi itu sendiri adalah kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai. Nah, di sini adapun terdiri anggota kelompok kami, saya Jibril Safa Manggis, sekaligus moderator kelompok ini. Selanjutnya ada Rihul Wafa. Selanjutnya ada Abdul Hafiz Amiruddin. Next. Next. Nah, dalam preferensi yang pertama kita akan bahas asumsi dalam preferensi konsumen. Yang pertama itu ada completeness, yaitu konsumen bisa membandingkan semua bundle atau paket barang dan jasa. Jadi mereka bisa membandingkan atau meranking barang-barang kumpulan barang yang ada. Yang kedua itu ada transitivity. Ini terpacu pada konsisten konsumen. Misalnya jika konsumen memilih bundle A daripada B dan memilih bundle B daripada bundle C, otomatis mereka akan memilih bundle A dibandingkan bundle C. Yang ketiga itu more is better than less. Untuk barang yang sama, konsumen akan memilih jumlah yang lebih banyak. Jadi semakin banyak barang jumlah yang mereka konsumsi, jadi kepuasan yang mereka dapatkan juga akan semakin tinggi. Yang terakhir itu diminishing MRS. Ini untuk menambah satu unit suatu barang, konsumen akan mengorbankan barang lain, di mana pengorbanan ini semakin lama semakin sedikit. Next. Lalu kita akan membahas kaitan consumption bundle dan preference. Misalkan seorang konsumen memilih satu set konsumsi yang terdiri dari dua jenis barang, A dan B. Consumption bundle X sama dengan 2,3, artinya dia mengonsumsi 2 barang A dan 3 barang B. Consumption bundle Y sama dengan 3,2, artinya dia mengonsumsi 3 barang A dan 2 barang B. Next. Nah, terhadap bundle atau set X dan Y, preferensi konsumen tersebut bisa 3 macam. Mereka mempunyai 3 kemungkinan pilihan. Yang pertama, mereka bisa lebih memilih X daripada Y. Yang kedua, mereka lebih memilih Y daripada X. Dan yang ketiga, X dan Y itu indifference atau sama saja, tidak ada yang lebih baik. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Riful Wafa. Saya persilahkan. Kepada Rihul Wafa saya persilahkan. Baik, berhubung teman saya memiliki kendala jaringan, izinkan saya yang menggantikannya. Selanjutnya kita akan membahas kurva indifferent. Kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan yang sama. Pada gambar di samping, konsumsi 1,2 dan 3,1 mempunyai nilai kepuasan yang sama karena berada dalam satu indifferent curve. Next. Mungkin saya serahkan ke Riful Wafa untuk melanjutkan. Kepada Riful Wafa, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Modelnya itu terkait dengan karakteristik indifferent course atau provide downward sloping turun ke atas ke kanan bawah. Dapat kita lihat dari gambar yang hanya itu dari sudut atas bawah. Nah, hal ini terjadi karena kepuasan kita sama saat mengonsumsi barang. Pengurangan barang yang satu harus disertai dengan penambahan barang yang lain. Next. Nah, karakteristik yang kedua itu ada dalam indifference map. Kurva dua indifference yang lebih tinggi mempunyai preferensi yang lebih tinggi juga. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang ada di samping, bahwasanya indifference pertama, kemudian indifference zero, kemudian indifference pertama dan kedua itu selalu lebih tinggi. Nah, di sini seseorang pasti lebih menyukai indifference pertama atau konsumsi indifference O dan lebih menyukai kombinasi C. Next. Next. Yang ketiga itu ada kurva indifference tidak pernah berpotongan. Pada gambar di samping dapat kita lihat bahwasanya preferensi B itu lebih tinggi pada C atau konsumsi visnya lebih banyak, sedangkan preferensi A itu lebih tinggi daripada D. Ini tidak mungkin terjadi karena B dan D itu dalam satu kurva indifference. Next. Jadi cukup sekiannya mungkin Riful. Saya akan lanjut karena motor tuh sedikit terganggu jaringannya. Jadi yang karakteristik yang Mungkin itu keempat kan. ialah bentuk kurva indifference adalah melengkung ke dalam atau both inward. Nah, orang akan lebih banyak mempertukarkan barang yang dimilikinya saat memang jumlahnya berlebih dibandingkan barang tersebut sedikit. Nah, hal ini tercermin dari MRS atau marginal rate of substitutionnya yang semakin lama semakin kecil. Hal itu bisa kita lihat dari contohnya itu di gambar yaitu kurva. Misalnya seorang itu memiliki banyak mangga, sebut saja si A. Jika dia ingin memiliki lebih satu ikan lebih banyak, maka dia harus mengeluarkan atau mengorbankan 6 buah mangga. Begitu pula dengan B, ketika dia menginginkan satu ikan lebih, maka dia harus mengorbankan 2 buah mangga. Nah, selanjutnya itu marginal rate of substitution atau MRS. Nah, marginal rate of substitution atau MRS ini merupakan banyaknya barang kedua atau barang pada sumbu Y yang dikorbankan untuk memperoleh satu unit barang satu atau barang pada sumbu X. Namun tingkat kepuasannya masih sama. MRS merupakan nilai negatif dari slope garis singgung kurva indifferent pada bundle atau basket tersebut. Nah, MRS ini mempunyai properti diminishing marginal of rate substitution atau nilai MRS yang semakin menurun. Artinya, jumlah barang dua yang dikorbankan untuk menambah konsumsi barang yang lain atau barang satu untuk pesannya tetap semakin lama semakin kecil karena konsumsi barang satu semakin banyak. Nah,
Selanjutnya kita akan beralih ke IC atau indifferent curve barang substitusi atau barang-barang yang memiliki MRS, barang-barang yang memiliki barang-barang spesial yang memiliki MRS. Nah, yang pertama itu indifferent curve barang substitusi. Nah, seperti yang kita ketahui, barang substitusi adalah barang yang bersifat pengganti. Jadi pada indifferent curve, dua jenis barang yang punya sifat perfect substitution akan selalu mempunyai MRS yang sama. Hal ini karena mereka mempunyai tingkat kepuasan yang sama, sehingga indifference curve mereka itu akan berbentuk garis lurus. Nah, misalkannya itu mie instan dan bubur ayam yang biasa kita pakai untuk sarapan. Mereka memiliki MRS yang sama atau tingkat kepuasan yang sama, dan contoh lainnya itu jus apel dan jus jeruk. Nah, selanjutnya ada indifference curve barang komplement. Nah, dua jenis barang yang punya sifat perfect complement akan mempunyai kurva indifference yang berbentuk letter L atau siku-siku. Nah, contoh barangnya itu sepatu kanan dan sepatu kiri. Kita bisa lihat di sini ada angka-angka itu 5,5, 5,7, dan 7,5. Artinya itu pasangan sepatu. Ada yang 5,5 itu sepatu kanan, 5 itu sepatu kanan, 5 itu sepatu kiri. 5 sepatu kanan, 7 sepatu kiri. 7 sepatu kanan dan 5 sepatu kiri. Nah, hal ini tuh akan memberikan kepuasan yang sama karena setiap barang itu tetap saja dipakai 5 pasang. Nah, yang terakhir itu utilitas. Nah, utilitas itu menggambarkan nilai kuantifikasi atau kepuasan yang diterima konsumen saat mengonsumsi bundle barang atau jasa. Nah, utilitas ini biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi, misalnya U sama dengan F kali C, U sama dengan F tambah C, dan sebagainya, di mana F adalah jumlah food dan C adalah jumlah clothing, sebagaimana contoh grafik yang ada di samping. Nah, pada gambar di samping ini bisa kita mengurutkan ranking utilitas dari yang tertinggi ke terendah. Misalnya U1, U2, U3. Nah, utilitas semacam itu disebut ordinal utility. Namun, kita tidak bisa mengatakan utility itu dua kalinya utility 2. Nah, jika nilai utilitas mengakomodasi perbandingan tersebut, disebut dengan cardinal utility. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.